Tetapi itulah masalah dengan kualiti wasit yang ada sekarang ni. Dalam kualiti untuk menjayakan tournament-tournament yang sebegini sangat memalukan. AFF harus ambil tindakan untuk pecat wasit tersebut. Terima kasih sudah selalu ada di belakang kita, mulai dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan terakhir. Kami minta maaf karena belum bisa menjadi juara di Piala AFF ini. Kita tahu ini adalah awal bagi kita, dan kita masih ada Piala Asia di bulan September nanti. Terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa. Vietnam lagi yang selalu menjadi batu ganjaran bagi timnas U23 kita. Terbukti dari pertemuan kita sepanjang sejarah sama Vietnam, kita nggak pernah menang U23-nya. Tapi kembali lagi, jangan hujat pemain, jangan hujat pelatih yang terlalu berlebihan, karena ini masih kelompok usia umur, kembali lagi, dan AFF pula. Gue bilang secara permainan di final ini cukup mengecewakan. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi, harus tetap semangat, tetap heads up untuk para pemain, dan fokus untuk Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U23. Gelora Bung Karno semalam menjadi saksi bisu kekalahan menyakitkan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala AFF U23 2025. Hasil ini sontak menjadi sorotan utama para pengamat sepak bola di seluruh kawasan ASEAN, di mana banyak yang menyayangkan jalannya pertandingan, terutama terkait keputusan kontroversial wasit yang dinilai terlalu memihak kubu Vietnam. Meskipun harus menelan pil pahit kekalahan, performa Timnas Indonesia patut diacungi jempol. Skuad Garuda Muda yang tampil perkasa sejak babak penyisihan hingga menumbangkan Thailand di semifinal menunjukkan semangat juang dan kualitas luar biasa sepanjang 90 menit pertandingan. Mereka mampu meladeni permainan cepat dan fisik kuat dari Vietnam, bahkan di tengah permainan yang cenderung kasar dari beberapa pemain Vietnam. Namun, fokus para pengamat tak bisa dilepaskan dari kinerja perangkat pertandingan. Beberapa keputusan wasit yang dinilai ganjil dan lebih menguntungkan Vietnam memicu perdebatan sengit di media sosial dan platform analisis sepak bola. Terlalu banyak keputusan sepihak yang merugikan Indonesia, ini sangat disayangkan di level final sebuah turnamen, ujar seorang pengamat sepak bola Malaysia. Indonesia bermain sangat baik, mereka tidak menyerah meskipun tekanan dan keputusan wasit terasa berat. Pengamat ini menyoroti bagaimana wasit membiarkan beberapa pelanggaran keras dari pemain Vietnam yang seharusnya berbuah kartu, namun tidak diberikan. Pemain Indonesia sudah menunjukkan skill dan mental yang luar biasa menghadapi permainan keras, tapi wasit seolah menutup mata pada beberapa insiden penting, kritiknya. Meski demikian, pujian tetap mengalir deras untuk Timnas Indonesia. Mereka dinilai telah memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan potensi besar sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun semangat juang dan kualitas yang ditunjukkan KD Arel DKK di bawah asuhan Gerald Van den Berg menjadi modal berharga untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Timnas Indonesia U23 memiliki 3 peluang emas sebelum dibobol dan kalah dari Vietnam dalam perebutan gelar juara Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 kembali gagal juara Piala AFF U23 setelah kalah 0-1 dari Vietnam dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 29 Juli. Situasi ini mengulang momen 2 tahun lalu ketika Indonesia kalah dari Vietnam dalam adu penalti 5-6 pada final Piala AFF U23 2023 di Thailand. Garuda Muda sejatinya memiliki peluang membalas kekalahan 2 tahun lalu di kandang sendiri. Setelah peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia memiliki beberapa peluang gol. Setidaknya tercatat ada 3 peluang emas yang didapat tuan rumah Indonesia U23 sebelum kebobolan oleh Vietnam. Striker Jens Reven mendapatkan peluang gol pertama pada menit ke-5 setelah gagal memanfaatkan bola yang melambung di kotak penalti Vietnam. Sundulan Reven di depan gawang lawan terlalu melambung. Reven kembali mendapatkan peluang gol pada menit ke-29, tetapi tembakannya masih bisa ditangkap kiper Tran Trung Kinh. 1 menit berselang,
Giliran Raihan Hanan yang membuang peluang gol pada menit ke-30. Raihan mendapatkan umpan terobosan dari Robby Darwish. Hanya saja setelah 1 lawan 1 dengan kiper lawan, tendangannya diblok Trungkin. Nahas bagi Indonesia, 4 menit setelah peluang emas Raihan, mereka dibobol Vietnam lewat sepakan Nguyen Chong Phuong pada menit ke-34. Dalam sisa pertandingan, Indonesia dan Vietnam memiliki sejumlah peluang gol lain, akan tetapi tim Merah Putih tidak bisa mencetak gol balasan. Vietnam kembali juara Piala AFF U23 untuk kali ketiga secara beruntun. Usai timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 tahun 2025, Gerald Van den Berg mengakui bahwa Vietnam bermain sangat baik. Gerald Van den Berg juga sebut duel timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF U23 2025 merupakan pertandingan yang sulit. Kata dia, Garuda Muda sebenarnya mendapat peluang, sayang timnas Indonesia kebobolan dari skema set piece. Kini Gerald Van den Berg beber rencananya membentuk tim kembali untuk tampil pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang bergulir September mendatang. Saya kira ini merupakan pertandingan yang sulit. Kami sebenarnya mendapat peluang, tetapi kami kebobolan dari set piece. Tapi sejujurnya, saya pikir para pemain melakukan yang terbaik, ucap Gerald Van den Berg. Mereka berusaha dengan baik, saya bangga dengan para pemain. Memang kami kalah, kadang kami menang, kadang kami kalah. Tapi kami akan mempersiapkan diri kami untuk turnamen selanjutnya, ujar Gerald Van den Berg. Gerald Van den Berg juga meminta maaf karena pasukannya gagal juara. Saya minta maaf untuk ini, ujar Gerald Van den Berg dalam sesi post-match conference. Saya pikir supporter benar-benar mendukung kami, mereka tahu bahwa kami sudah menunjukkan segalanya, kami sudah menunjukkan bahwa kami ingin memenangkan pertandingan. Mereka juga membuktikan bahwa mereka selalu mendukung kami dan kami sangat membutuhkan itu.